Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin yang mulia, perkenalkan nama saya Sri Suyanta. Saya lahir di sebuah desa kecil di Klaten, Jawa Tengah, 26 September 67. Orang tuaku memberiku nama Sri Suyanta. Dengan nama ini orang tuaku berharap agar saya tumbuh seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk, rendah hati dan memberi manfaat bagi sesama. Saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Masa kecil saya penuh kehangatan. Di rumah sederhana yang cukup, saya tumbuh dalam pelukan kasih sayang. Berlarian di pematang sawah, bermain dengan teman-teman desa, mendengar dongeng dari mama dan gending Jawa dari bapak. Itulah dunia awal yang membentuk ingatanku. Namun hidup tak selalu datar. Kehidupan ekonomi keluarga kami yang semula cukup berbalik arah. Ketercukupan berganti menjadi kekurangan, lalu kemiskinan. Saya mulai belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang bertahan dalam ujian. Saya bersekolah di SD 1 Pelanggu 75 hingga 81, SMP 2 Cawas 81 hingga 84, dan PGA Klaten 84 hingga 87 dalam keprihatinan. Hidup menjadi madrasah jiwa. Saya belajar bukan hanya dari guru, bukan hanya dari buku, tapi juga dari kehidupan. Lulus tahun 97 dari PGA, saya berdiri di persimpangan jalan. Mimpi menjadi guru SD terasa masih jauh. Maka saya ikut mama dan bapak merantau. Naik bus PM Toh 5 hari 5 malam menuju Aceh. Negeri yang sebelumnya hanya saya lihat di peta sekolah. Dari Klaten menuju Aceh, langkahku menapak harap. Di jalan sunyi ku temui berkah. Dalam derita ku temukan makna. Itulah perjalanan lahir batinku yang penuh liku. Dari Klaten menuju Serambi Mekah yang semula amat jauh, kini menjadi takdirku. Ini bukan hanya lintasan geografis, tapi juga transformasi spiritual, intelektual, dan sosial bagiku. Di Banda Aceh, saya berjuang untuk hidup dengan berjualan, menyusuri jalan kota, melawan panas dan sepi, menyembunyikan tangis dan rindu dalam doa. Namun di tengah kerasnya kehidupan, bapak dan mamaku terus menyemangatiku untuk belajar kembali. Maka tahun 88 saya mendaftar kuliah dan alhamdulillah diterima di jurusan TPA, Fakultas Tarbiyah IAIN Araniri. Bayangkan seorang anak desa kini melangkah ke kota belajar di Darussalam dengan rasa syukur dan haru. Sembari kuliah, saya tetap bekerja, membantu mama dan bapak berjualan, kadang membuat kerupuk es krim atau apa saja. Lalu saat studi datanglah berkah. Beasiswa Super Semar membuat langkahku semakin ringan. Saat belajar, saya bertemu dengan orang-orang hebat, para guru, para dosen yang ikhlas mendidik, yang menyalakan api semangat dalam hati yang kadang nyaris padam. Tahun 93 saya menyelesaikan S Strata 1 dan atas dorongan para guru saya masuk di SPU, Studi Purna Ulama, lalu mengikuti seleksi S2. Allah pun membuka jalan, alhamdulillah. Tahun 94 saya diterima di S2 Pasca Sarjana IAIN Araniri dengan beasiswa dari Kementerian Agama. Setahun kemudian, tahun 95, saya mulai mengajar. Saya yang anak dusun, kini berdiri di depan kelas, menjadi dosen. Bukan hanya mengajar, tapi juga memberi teladan tentang kehidupan. Di tahun 97, alhamdulillah saya diterima sebagai mahasiswa program doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga dengan beasiswa Super Semar. Dengan pertolongan Allah dan dukungan para guru, keluarga, dan kolega, saya menyelesaikannya dan kembali ke Aceh untuk mengabdi. Tentang keluarga, takdirku di Aceh besar. Saya dipertemujodohkan dengan Eka Zulianti, mahasiswi USK asal Jambo, Muntasik, yang kini masuk wilayah Belang Bintang. Dari pernikahan ini Allah menganugerahkan 4 putri kepada kami. Affa Nabila Harsa, Atia Elma Harsa,
Afia Fatina Harsa, dan Afifa Humairah Harsa. Ramadan tahun lalu, alhamdulillah SK Guru Besar telah kuterima. Tapi ini tentu bukan akhir. Profesor bukan sekadar gelar, tapi amanah. Semakin tinggi pohon ilmu, semakin besar bayang tanggung jawabnya. Saya menulis dalam sebuah muhasabah artikel harianku yang kini sudah tahun ke-11 di 3.700-an artikel, bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan, apalagi disombongkan, tetapi untuk dibagikan. Guru sejati bukan hanya mereka yang pandai berbicara, tetapi yang mampu menyalakan api semangat dalam jiwa murid-muridnya dan memberi keteladanan untuknya. Di hadapan SK Guru Besar, saya berseru, "Alhamdulillah, Mak, Pak, anakmu profesor. Doakan saya tetap rendah hati dan bermanfaat bagi sesama." Kini bersama waktuku tapak tilas, dari sawah hingga ruang kuliah. Doa orang tua menjadi pelita, menuntunku meniti jalan mulia. Hari ini saya menatap jejak perjuangan dengan rasa syukur dan menatap masa depan dengan semangat, karena perjalanan belum selesai. Padi tak tumbuh untuk dirinya, ia berisi merunduk memberi makna. Ilmu begitupun hakikatnya, untuk dibagi agar bersemi bermanfaat bagi sesama. Takdim Lontuan, Sri Suyanta.